Kita akan kembali merenungkan yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, di sore hari ini saya memberikan tema kecil yaitu menjadi orang Kristen yang benar. Sekali lagi, menjadi orang Kristen yang benar. Nah, dalam teks kita saat ini, dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 29, di sini penulis membagikan dua bagian berkenaan dengan cara beribadah baik dalam PL maupun dalam PB. Bagian yang pertama, itu ibadah yang dilakukan pada zaman PL. Itu pada ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-21. Dan yang kedua, itu ibadah yang dilakukan pada zaman PB, itu pada ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29. Dan saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis menjelaskan kepada penerima surat ini mengenai ibadah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, oleh bangsa Israel. Bagaimana kalau kita lihat di sini dikatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, dan selanjutnya itu menjelaskan kisah mengenai bangsa Israel dan Musa yang ada di Gunung Sinai. Di situ ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan sering dibarengi dengan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Pada ayat yang ke-18 dijelaskan, hal itu membuat mereka merasa takut, sehingga mereka mengatakan bahwa lebih baik mereka tidak berhadapan lagi dengan Allah karena mereka takut. Mereka tidak mau mendengar suara itu, mereka tidak mau lagi berbicara dengan Allah secara langsung, karena mereka merasakan takut. Bahkan Musa sendiri, orang yang dipakai oleh Allah, dia pun mengatakan bahwa aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin mereka sadar bahwa kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu bukanlah hal yang harus dipermainkan, bukan hal yang main-main, sehingga Tuhan ingin mereka sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah satu-satunya bagi mereka, bukan yang lain. Yang selanjutnya, ibadah yang dilakukan pada zaman PB, pada ayat yang ke-22 diawali dengan kalimat, tetapi kamu sudah datang. Itu sangat kontras dengan apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-18, sebab kamu tidak datang. Jadi, pada ayatnya yang ke-22 ini menjelaskan bahwa mereka tidak lagi datang seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu, seperti bangsa Israel. Tetapi di sini dijelaskan bahwa mereka datang ke Bukit Sion untuk beribadah. Sion merupakan kota Allah, gambaran rumah Allah, Yerusalem surgawi, dan merupakan tempat yang kudus dan suci, di mana mereka boleh datang secara bebas untuk beribadah kepada Tuhan tanpa perantara seperti yang ada di PL, perantara nabi-nabi. Sekarang tidak ada. Nah, Tuhan Allah yang mereka sembah adalah Allah yang imanen, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, yang merangkul mereka dalam setiap sisi kehidupan mereka, sehingga hal ini membawa damai sejahtera dalam kehidupan orang-orang pada saat zaman-zaman PB. Nah, pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih dari Habel. Nah, Yesus merupakan perantara antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, orang-orang pada saat itu sangat mudah beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita lihat berkaitan dengan darah Habel, kalau kita lihat pada Kejadian pasalnya yang keempat ayat 10-11, di situ dikatakan bahwa darah Habel berteriak-teriak kepada Tuhan, dan di situ dikatakan terkutuklah engkau. Jadi darah Habel ini berkaitan dengan menyerukan pembalasan dendam, tetapi darah Yesus itu menyerukan kemurahan, pengampunan, dan kasih kepada umatnya. Itu adalah perbedaan antara darah Habel dan yang dikatakan darah yang lebih kuat, yaitu darah Yesus Kristus. Nah, kehidupan mereka pada saat itu lebih dekat dengan Allah, lebih mudah berbicara dengan Allah, lebih mudah beribadah kepada Allah.
Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Sikap hidup kita sebagai orang Kristen, sikap hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu seperti apa? Nah, dalam teks ini, penulis ingin supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan, harus menunjukkan ketaatan kita, harus menunjukkan sikap hidup kita yang benar. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan cara hidup yang benar sesuai dengan identitas kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, itu menjaga dan tidak menolak Kristus. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-25a. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak akan pernah menolak Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang yang benar di hadapan Tuhan tidak akan pernah menolak Tuhan Yesus. Kata menjaga di sini digunakan kata blepete, yang sama juga digunakan dalam Ibrani 3 ayat 12 yang diartikan waspada. Jadi kata ini lebih dalam lagi, memiliki arti bahwa lihat dengan teliti. Mereka diperingatkan, dinasihati untuk melihat dengan teliti kehidupan mereka, menjaga kehidupan mereka, waspada kehidupan mereka akan hal-hal yang dapat membuat mereka menolak Kristus. Menolak Tuhan bukan hanya sekedar kita dengan terang-terangan mungkin berpindah keyakinan, tetapi sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki itu merupakan sikap penolakan kita terhadap Kristus. Penolakan yang paling menakutkan adalah berpaling dari Tuhan. Itu pada ayat yang ke-25b. Penulis menasihati mereka bahwa mereka jangan pernah berpaling dari Tuhan, karena berpaling menunjukkan bahwa ada ketidaktaatan akan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan imannya. Bahwa godaan untuk murtad, godaan untuk tidak taat kepada Tuhan itu sangat besar dalam diri kita. Sehingga seperti yang penulis katakan, jagalah hidup kita, jagalah, waspadalah agar kita tidak menolak Tuhan dengan sikap kita yang mengecewakan Tuhan. Sikap hidup yang kedua itu mengucap syukur atas keselamatan di dalam Kristus. Mengucap syukur atas keselamatan di dalam Kristus. Penulis surat Ibrani ini ingin orang-orang pada saat itu memiliki rasa bersyukur karena keselamatan telah dianugerahkan, telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada ajakan untuk terus bersyukur karena telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-26 dikatakan, ayat yang ke-28 tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kerajaan Allah. Orang yang menghidupi keselamatan itu di dalam dirinya akan terus merasa bersyukur dan tidak pernah takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui sikap hidup dia. Nah, teman-teman kalau perhatikan ibadah chapel yang beberapa minggu yang lalu, yang Bapak John membawa firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 9-14, itu mengenai doa-doa yang Paulus naikkan kepada Tuhan. Di situ Pak John mengatakan bahwa di dalam doa-doa kita harus mengucap syukur atas keselamatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita, atas kelayakan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Hal ini jangan pernah dilupakan dalam setiap doa-doa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu patut kita syukuri. Apa yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu harus kita syukuri. Oleh sebab itu Pak John mengatakan bahwa itu harus kita ucapkan terus-menerus dalam kehidupan kita, dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, apakah kita pernah merasa bersyukur karena kita telah diselamatkan? Hal itu akan nampak dalam sikap dan perilaku kita, dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut mengakui diri kita sebagai orang yang bangga atas keselamatan dalam Yesus. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita bangga kita telah diselamatkan. Kita menunjukkan sikap bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Nah, sikap hidup yang terakhir, yang ketiga adalah beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar. Penulis mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Itu dijelaskan pada ayat yang ke-28, yang bagian terakhir dikatakan, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Cara hidup orang percaya selanjutnya ini adalah beribadah kepada Tuhan menurut cara yang benar. Ibadah yang dimaksudkan bukan hanya ibadah yang ada di dalam suatu gedung, bukan ibadah yang kita mungkin pelayanan di atas mimbar, tetapi melalui sikap hidup kita, melalui karakter kita, itu menunjukkan bahwa
kita mampu beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Penulis menyampaikan bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat diterima kecuali menyembah Dia dengan hormat dan takut. Kita menjadi seorang yang diselamatkan Tuhan harus memiliki cara beribadah yang benar kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Hormat dan takut orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, berbeda dengan rasa takut orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Takut bagi orang Kristen bermakna bahwa tidak ingin menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan, karena Dia telah menebus kehidupan kita, menebus kita dari dosa. Hormat dan takut orang percaya kepada Tuhan harus kita wujudkan dalam ibadah dan ucapan syukur serta kehidupan kita sehari-hari yang berorientasi memuliakan Tuhan. Berorientasi memuliakan Tuhan, fokus hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca saat itu, bahkan untuk kita saat ini. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus memiliki sikap hidup yang benar, seperti menjaga dan tidak menolak Kristus, mengucap syukur atas keselamatan di dalam Kristus, dan memiliki cara beribadah dengan benar. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita dapat diberkati dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari, serta kita mampu menunjukkan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, dengan sikap hidup kita yang menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Dan firman Tuhan yang memberkati kita.